Di ruang ini sudah satu kelas di sini. Wah, kurang semangat kita di sini, guys. Dijaga sikapnya dan juga mohonlah nanti kalau misalnya adik-adik ada yang bingung nanti terkait dengan pelatihan kita ini disampaikan nanti adik-adik sekalian. Oleh karena itu, Bapak sapa kembali dulu adik-adik sekalian. Selamat siang adik-adik sekalian. Terima kasih, sangat membara sekali ya responnya. Berarti nanti banyak nanti yang mau bertanya nanti terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita ini adik-adik sekalian. Baik adik-adik sekalian, di mana pada acara kali ini kami selaku panitia daripada pelatihan diklat teknik cara memainkan alat musik tradisional Batak, Seruni dan Hasapi mengundang peran serta adik-adik sekalian untuk memulai acara, untuk mengikuti acara yang akan kami selenggarakan. Adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sekalian ada yang kenal dengan Bapak? Masih belum kenal ya? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, semoga disayang. Perkenalkan nama Bapak Desa Saputra Hulu sebagai MC nanti yang akan memandu acara kita nanti dari awal ataupun nanti di pertengahan materi kita sampai di akhir kita memulai pelatihan acara di tempat ini adik-adik sekalian. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita memulai yang akan dibawakan oleh rekan panitia kami, Ibu Arta Tiara Sipurga. Shalom buat kita semua. Sebelum kita memulai pelatihan kita pada kali ini, kita terlebih dahulu mengucapkan syukur dan mengaturkan segala puji-pujian kita kepada Tuhan supaya pelatihan kita ini berjalan lancar mulai dari awal, pertengahan hingga kita mengakhiri. Mari kita angkat lagu pujian kita. 1, 2, 3, ya. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Baiklah, sebelum kita mengaturkan doa-doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ibu akan membacakan satu renungan ayat Alkitab buat kita pada siang hari ini, yaitu dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan, mulai dari kami tertidur hingga kami bangun Tuhan dan melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya di sekolah ini Tuhan. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan, Engkau selalu melimpahkan segala berkat yang daripada Engkau Tuhan. Engkau telah tujuan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan melakukan pelatihan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir berkati acara kami ini Tuhan, dari kami memulai hingga kami mengakhiri. Bukakan pintu hati adik-adik kami ini Tuhan, anak-anak kami peserta pelatihan pada kesempatan kali ini Tuhan, yaitu siswa kelas 11-2 SMA Negeri 1 Pengurulan Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang, esok, sampai selamanya. Amin. Mungkin kita akan mengawali kegiatan kita di siang hari ini. Namun sebelum kita mengawali kegiatan kita di siang hari ini, Bapak undang untuk adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Adik-adik sekalian bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak jumpa
Baik. Adik-adik sekalian, di acara pelatihan diklat ini pasti ada yang namanya panitia pelaksanaan kegiatan, di mana pada kesempatan ini kami undang untuk kepada ketua panitia diklat agar menyampaikan sepatah dua kata dan juga pastinya pembukaan di acara kita pada siang hari ini. Kepada ketua panitia diklat, kami persilakan waktu dan tempat saya berikan. Shalom, selamat siang buat kita semua. Kurang semangat. Selamat siang buat kita semua. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada berkatnya kita masih bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Saya selaku ketua pelatihan mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Semoga dari kegiatan ini dapat menjadi wadah belajar buat kita semua, dan dari kegiatan pelatihan ini kita dapat mengembangkan kemampuan kita untuk mengembangkan supaya kita bisa memainkan musik alat tradisional. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikutinya dengan semangat dan bisa berbagi ilmu dengan teman yang lain. Akhir kata, semoga pelatihan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Pelatihan musik resmi dibuka. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk pelatihan siang ini adik-adik sekalian. Oke, adik-adik sekalian. Nah, di depan kita ada yang namanya acara pelatihan diklat, di mana di sini ada kita akan mempelajari terkait dengan mungkin materi serta praktek alat musik, seruling dan hasapi. Sebelumnya, Bapak mau cek ombak dulu nih. Siapa yang udah tahu alat musik hasapi nih, angkat tangan? Waduh, ada? Bah, ada yang tahu ternyata. Yang tahu alat musik seruling? Oke, nanti bisa maju praktek yang ditulis sama narasumber kita yang ada di depan ini, adik-adik sekalian, untuk memperdalam lagi skillnya dalam bermain alat musik tersebut, atau untuk mengetahui nanti apa sih alat musik yang kami pelajari atau dipelajari untuk adik-adik sekalian. Oleh karena itu adik-adik sekalian, mungkin ini saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan masuk kepada materi yang pertama terkait dengan materi pemaparan alat musik, terutama yang pada sisi pertama ini kita akan membahas terkait dengan materi alat musik seruling. Kepada moderator kami, Arta Tiara Sipurba, Ibu Arta Tiara Sipurba, saya persilakan. Sekali lagi, halo. Selamat siang. Nah, pasti murid-murid kami dari kelas 11-2 bertanya-tanya, kenapa sih kami melakukan pelatihan ini? Siapa sih narasumber daripada pelatihan kali ini? Benar atau tidak? Benar. Iya. Sekarang Ibu akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu, yaitu Bapak, bisa dilihat di PPT yang sudah kami tampilkan. Bapak narasumber kita yang pertama itu adalah Bapak Julas Ben Simamora. Jadi Bapak ini sudah memiliki pengalaman, yaitu pernah bergabung dalam paduan suara Sonore Choir. Itu merupakan paduan suara yang ada di kampus tempat orang ibu semua berkuliah. Nah, Bapak ini juga merupakan mahasiswa aktif daripada prodi pendidikan musik gerejawi. Nah, nanti kalau yang bagi anak-anak kami yang ingin berkenalan dengan Bapak ini bisa, tapi di akhir pelatihan kita pada kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya kepada anak-anak kami. Ada yang sudah tahu apa
itu seruling? Boleh tunjuk tangan siapa yang tahu apa itu seruling? Ayo, siapa yang tahu yuk? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu alat musik seruling itu? Tidak perlu definisi yang konkret ataupun komplit, tapi definisinya yang simpel-simpel aja. Oke, siapa namamu nak? Siapa? Boleh maju ke depan? Iya, beri tepuk tangan untuk Agnes. Menurut Agnes, alat musik seruling itu apa sih? Menurut saya, alat musik seruling adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Iya, benar sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Agnes. Nah, sekarang kita masuk ke materi daripada pengertian daripada alat musik seruling Batak. Benar yang Agnes bilang, kalau alat musik seruling itu adalah alat musik, salah satu alat musik yang ditiup. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian daripada seruling itu. Nah, seruling Batak itu adalah alat musik tiup tradisional dari masyarakat Batak di Sumatera Utara. Alat musik ini terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup. Jadi alat musik ini tidak dipukul-pukul ya. Ya, alat musik seruling tidak untuk dipukul tapi untuk ditiup. Nah, dalam budaya Batak, seruling digunakan untuk mengiringi lagu tradisional, tarian, upacara, adat, dan hiburan masyarakat lainnya. Salah satu jenis seruling Batak yang terkenal adalah suling. Nah, suling biasa disebut di daerah Batak. Semua siswa kami yang mengikuti pelatihan kali ini, apakah semuanya masyarakat Batak? Ada? Oh. Iya. Jadi, di dalam bahasa Batak, seruling itu disebut dengan suling. Nah, bagi bagi siswa kami yang bukan berasal dari adat Batak, mungkin akan lebih memahami materi kali ini karena sudah mengikuti pelatihan. Nanti setelah pulang dari sini pasti harus dapat output untuk diceritakan kepada teman-temannya. Ternyata suling itu bahasa Batak dari seruling. Iya. Ibu akan membaca secara singkat daripada seruling Batak. Seruling Batak telah digunakan sejak zaman dahulu oleh masyarakat Batak sebagai alat musik hiburan dan sarana penyampaian perasaan. Bunyi suling sering menggambarkan kesedihan, kerinduan, maupun kegembiraan. Dalam perkembangan musik Batak, suling menjadi bagian penting dalam ansambel musik tradisional bersama gondang dan hasapi. Ciri-ciri seruling Batak terbuat dari bambu pilihan, memiliki beberapa lubang nada, bentuknya panjang dan ringan, menghasilkan suara lembut dan khas, biasanya dihiasi oleh ukiran ataupun motif Batak. Nah, kita masuk ke cara memainkan seruling Batak. Nah, Ibu mau bertanya kembali sama siswa kami. Adakah di sini siswa kami yang sudah mengerti bagaimana cara memainkan alat musik suling ini? Tunjuk tangan. Adakah dari siswa kami yang sudah mengerti memainkan alat musik suling? Tidak perlu malu. Ayo, siapa yang sudah bisa? Siapa? Fernando tahu? Ferdinand? Iya. Sepertinya belum ada yang mengerti. Siapa? Oh, dengan pedenya Gabriel ingin disambut. Tepuk tangan untuk Gabriel. Iya. Gabriel sudah tahu bagaimana cara memainkan alat musik. Nanti Gabriel jadi peserta praktek utama ya. Iya. Sekarang kita lanjut. Nah,
nilai budaya seruling atau suling Batak ini memiliki nilai budaya yang tinggi karena menjadi simbol seni tradisional masyarakat Batak. Alat musik ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, sekarang zaman kan sudah modern nih, ya atau tidak? Ya, jadi sekarang setiap musik itu sudah bisa diputar melalui YouTube, Spotify. Tapi kalau menurut adik-adik, kalau tidak ada yang mengerti memainkan alat musik suling ini, siapakah yang akan meneruskan budaya Batak ini? Ada atau tidak? Iya, karena itu kami dari ibu-ibu PPL yang ditempatkan PPL di sekolah kita ini mengadakan pelatihan cara memainkan alat musik suling dan hasapi supaya kelak adik-adik atau anak-anak kami bisa mengerti memainkan alat musik suling dan juga hasapi. Nah, tanpa berlama-lama kita akan praktek ya. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Julas Ben sebagai narasumber kita pada kali ini. Ya. Kepada Bapak narasumber kami, Julas Ben Sinomorang, kami persilakan Pak. Baik, shalom. Selamat siang. Baik, tadi sudah diperkenalkan. Jadi saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Julas Ben Sinomorang. Saya berasal dari Kuta Tinggi, Kecamatan Parwangan. Bapak adalah mahasiswa yang teruntuk Prodi Pendidikan Musik Gereja. Di sini Bapak diizinkan untuk mempraktikkan cara memainkan seruling. Nah, sebelumnya Bapak udah lama memainkan alat seruling. Semenjak dari kelas 5 SD saya sudah belajar. Untuk semua adik-adik yang di sini, siapa yang sudah tahu memainkan alat musik suling? Ayo, tadi Gabriel sudah tahu loh. Boleh maju ke depan? Iya. Gabriel. Oh, Gabriel. Maju. Nah, untuk informasi bagi anak didik kami yang mengerti ataupun yang paling sering bertanya tentang materi pelatihan kali ini, kami akan memberikan hadiah. Ada yang mau hadiah? Nah, maka konsentrasilah supaya pelatihan kali ini memberikan nilai ataupun pengetahuan bagi anak didik kami. Oke? Siapa yang mau dapat hadiah? Ada? Oke, kita akan melangsungkan praktek permainan alat musik suling ini. Mari kita tepuk tangan dulu deh sama bapak narasumber kita ini. Baik. Iya. Bu Rena, coba buka slide-nya secara musik. Baik, di sana adik telah dibuat suling menjadi bagian penting dalam ansambel musik tradisional bersama gondang dan hasapi. Nah, di situ ada ciri-ciri seruling terbuat dari bambu pilihan. Ya, ini bukan dari sembarang bambu ya. Siapa di sini yang betul-betul paham dengan seruling atau suling? Yang di belakang? Ayo. Coba maju. dong. Yang 4 orang, Pak. Yang 4 orang, coba maju. Baik, sembari orang itu masuk. Nah, dari memiliki beberapa lubang nada. Ya, betul. Seruling memiliki 8 buah lubang nada. Tapi lubangnya ini berbeda-beda fungsi ya. Baik, saya akan menerangkan. Apa dianya, Pak? Pak, nanti bisa aku bertanya, Pak. Lubang yang ini, Pertanyaan, Pak. dan lubang Kenapa ini harus fungsinya seruling adalah dan lubang hasapi? nada. Hasapi. Dari nada do sampai Sampai do tinggi. Udah. Yang ini fungsinya untuk menangkan nada. Untuk meniup. Jadi meniup ya.
Yang ini fungsinya adalah untuk travel ataupun menghias suara. Biasanya kalau yang udah paham kali dan seruling yang gini buat ya nggak selasi ataupun lem. Tapi ini biasanya digunakan kenal nggak kalian sama kertas tembakau yang putih? Nah itu biasa digunakan. Ini nggak usah dicontoh ya dek. Ini nggak bagus. Ini cuma apa yang ada. Baik. Adik-adik maju yang dalam permainan seruling ada dua teknik yang paling inti, yaitu yang pertama delay-delay, yang artinya bukannya nah, ya. Yang kedua meranakan hati. Saya akan mempraktekkan yang pertama. Sebelumnya udah tanya kalian cara memainkannya ini, tekniknya dulu. Oke, saya akan mempraktekkan ya. Yang pertama kita harus memposisikan mulut kita sama lubang tiup. Oke, tapi sesuai kenyamanan. Tapi biasanya kalau bagi pemula dia perlu yang dicium dia. Ini pertengahan bibir kita ini harus sesuai sama lubang. Gini ya. Coba. Karena saya kan dulu ya. Ada kasih praktek, coba praktekkan langsung. Ayo berdiri Gabriel. Ayo diajarin sama bapak. Berdiri Gabriel. Berdiri diajarin sama bapak ya. Baik, saya akan mempraktekkan. Saya akan mempraktekkan. Pertama, jangan dulu langsung fokus ke apa ya? Pencarian. Kita fokusnya ke kehidupan dulu ya. Yang pertama, yang tadi pertengahan bibir kita ini harus sesuai. Tetapi tergantung kenyamanan, ya. Dia dulunya begini. Kalau udah normal kita buat menghasilkan nada atau bunyi yang merdu, kita boleh langsung pencarian. Ini tergantung kenyamanan kalian jadi. Oke. Ini yang digunakan dan yang tidak dari hanya membuat 6 lubang dan yang digunakan sebentar. Oke. Saya akan mempraktikkan. Ini ya. Dari apa itu? Ayo, ada yang sudah bisa? Dari yang dipraktekkan oleh Bapak Jelas Ben, ada yang bisa? Ini contohnya. Oke, paham? Sudah paham semuanya? Kita praktekkan semua ya, yuk. 1, 2, 3, yuk. Berbeda-beda suara kan? Ya jelas, karena ini sebelumnya berbeda-beda fungsinya ya. Yang saya pakai kunci D. Baru yang kedua tekniknya itu yaitu delay-delay. Prakteknya kayak gini. Kalau kita membawakan sebuah lagu opera menggunakan delay-delay begini.
Maranakanaki. Jadi Maranakanaki mempunyai kata kayak dubu. Berarti jadi begini ya. Nah, kalau dia lebih cepat. Kalau kita membawakan lagu yang tadi, lagu parental begini dah. Jadi seruling bata dulunya ini tidak digunakan dalam acara istiadat, baik acara duka maupun pernikahan. Tapi zaman semakin canggih, zaman semakin maju, bahkan semakin modern, ini jadi digunakan dalam acara istiadat Batak, lagu pop, baik pop rohani, Batak, semua ini sudah dipergunakan dalam semua lagu ataupun musik. Dan kami juga berharap kepada semua adik-adik yang ada di sini. Saya mau bertanya kepada kalian, di sini rata-rata orang Batak ke semua atau ada di luar dari orang Batak? Oke. Cukup karena cuma dia ya. Tujuan kami di sini dan juga media yaitu supaya kita tidak lupa akan alat musik ini. Ini sederhana. Bisa bawa di mana? Bisa dibawa kemana-mana ini? Bisa dibawa kemana-mana. Begitu bukan di luar negeri, ini bisa dibawa kemana-mana. Bahkan kalau kalian bisa memasukkan ini, melestarikan ini di luar negeri dengan Fokus ya. lalu intinya dalam tinggi dan rendah dalam memainkan sebuah lagu. Intinya gini deh, kalau dia nada rendah, tergantung pernapasan dan juga penyamaan kalian juga nanti ya. Tapi jadinya gini, kalau dia nada rendah, bibir kita itu dibuka sedikit deh. Sebaliknya, kalau dia nada tinggi, bibir kita atau bibir kita itu disempitkan. Contohnya gini katanya. Kalau semua lagu saya membutuhkan sebuah lagu. Dari yang sama dari yang tinggi. Baik, sini kami akan baik, kami akan menampilkan sebuah lagu yang akan digabung dengan seruling, asapi dan tegai. Sama Maranakanaki. Kalau seseorang mengenal seruling ini, kalau yang tinggi-tinggi itu digunakan pasti suaranya enak. Baik, sekarang siapa yang sudah bisa menyanyi? Coba praktik satu orang. Ayo, atau harus dipilih? Biar saya cari. Iya, yang berani diajari oleh Bapak Junas Ben. Ayo, yang cewek-cewek juga bisa. Ayo. Yuk, siapa yang mau? Mau diajari? Oh iya, Ibu tunjuk aja ya. Karena kalau ditanya begini
tidak akan ada yang maju. Sepertinya ada yang pura-pura tidur ini. Gabriel deh. Yuk, Gabriel yuk. Ayo. Berikan tepuk tangan untuk Gabriel. Ayo, Gabriel yuk. Gabriel. Ya, kan diajari sama bapak narasumber. Oke. Ayo, siapa yang mau yuk? Gabriel tidak mau. Kalian kelas berapa sih? Kelas 2. Nah, pastinya karena kelas 10 kalian udah belajar ya kan? Belum. Ya, siapa namanya deh? Siapa? Sabar bang, jangan kasih sabar bang. Oh, namanya Sabar. Sabar bang. Sabar kan? Praktek dulu. Ayo, diajari sama bapak narasumber kita. Yang cewek-cewek juga bisa ya. Fokus ya, nanti ibu tunjuk satu orang lagi mempraktekkan, oke? Tidak nak kabar Gabriel. Jangan sampai bocor ini ya. Harus tutup rapat. Biar yang lebih. Galeri yang ada bocor suara cempreng. Oke. Dan ketawanya. Siapa yang ketawa selanjutnya? Ya, siapa yang ketawa nanti dipilih maju. Oke? Di sini kita sama-sama belajar, ya. Yes. Oke, ini adalah jumlahnya udah lumayan, tapi pernapasannya kurang. Coba yang lain. Ada yang cewek, yang mau? Ya, ibu tunjuk aja ya yang cewek. Iya, Angel. Ayo Angel, maju Angel. Diajarin sama bapak Angel. Ayo, Angel. Ayo, diajari. Ada yang mau? Siapa? Cindy. Ayo, tidak perlu takut. Kan seru diajari bapak narasumber yang ganteng. Ya nggak sih? Ayo. Coba, baju dulu. Iya, yang rambutnya keren sekali. Oke, yang cowok, ada lagi yang cowok. Coba, balik ujung. Sepertinya yang cewek-cewek salting di samping tampak jelas orang. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk peserta praktek kedua.
Jangan naik. Tapi katanya yang ketawa Pak Bapak. Siapa lagi yang ribut sama yang ketawa itu yang baju ya? Pak Roman pun jadi lah. Pak Roman panitia, Pak narasumber. Enggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Christian mau mencoba? Enggak, Chris. Siapa yang mau mencoba lagi? Satu orang lagi yuk. Satu orang lagi yuk. Iya. Ini yang cewek-cewek kenapa ya enggak mau? Kenapa ya? Apa terlalu salting berdiri di samping bapak ganteng ini? Ayo, ayo dicoba yuk. Nah, selain untuk pelatihan permainan alat musik, di sini juga mental kalian akan terlatih. Yuk, siapa yang mau yuk? Satu orang lagi mempraktekkan. Yuk. Ya, yang cewek. Kapan lagi akan jadi bapak ganteng? Tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan untuk siapa? Agnes. Tepuk tangan untuk Agnes. Baik, coba dulu praktekkan apa yang kau tahu. Yang kau tahu dulu, Pak. Jangan ketawa dulu. Nang pacing. Yang ketawanya paling kencang nanti ibu suruh praktek.
Jangan ada yang tahu. Oke, ini tunggu dulu. Baik, kalau kita ini ya, kalau kita memainkan alat musik apalagi yang berbau dengan tiupan, jangan tertawa deh. Iya serius. Nanti bisa terjadi kesalahan dalam diafragma perutmu. Iya deh. Makanya deh, dengar dulu bagi semuanya, jangan dulu ada yang tertawa. Dia lagi belajar, dia lagi mempraktekkan kan. Jangan sampai nanti bermasalah dalam perutnya sama pernafasannya. Soalnya ini nggak apa deh, nggak sembarangan ini belajar deh, apalagi tertawa. Bagi yang paham dengan alat musik tiup, pasti udah tahu lah itu. Oke? Di sini kesalahannya ini adalah kenyamanannya. Dia belum tahu di mana kenyamanannya taruh senyum. Jadi tergantung kenyamanan masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk Agnes. Sudah Pak? Ya, sudah. Jadi gini adik-adik, kita tak boleh melupakan alat musik tradisional kita. Ini adalah salah satu alat musik tradisional dari dulu sampai sekarang bisa kita lestarikan. Jadi kami berharap kalian juga bisa bergabung dalam musik tradisional. Jangan sepele kalian sama ini deh. Jangan sepele sama alat musik ini, apalagi dalam dunia pekerjaan. Iya serius. Aku udah merasakan gaji dari sini deh, apalagi Pak Wilson. Tapi ini cerita-cerita dulu ya dek, maaf ya penelitian bentar ya. Oke, silakan Pak. Biar kita nggak terlalu sepele sama alat musik kita. Tapi nggak tahu di sini ya. Kalau kalian udah paham, udah mahir dalam menggunakan itu, kalian udah bisa kerja. Bahkan kuliah sambil kerja, kayak kami. Kami kuliah sambil kerja deh. Iya, bisa membantu, bahkan membantu sekali. Jadi tujuan kami di sini, tujuannya adalah situ deh. Belajarlah kita, melestarikan budaya kita. Iya, jangan boleh maju, bahkan boleh sampai semodern ini. Tapi kita jangan melupakan alat musik kita. Bahkan ini udah nyampe di luar negeri deh. Masa kita yang ada di kampung bahkan di tanah terciptanya ini deh, di sini, bahkan di sini. Kalian orang sawah sini semua kan deh. Untuk itu marilah kita lestarikan ini deh. Seperti terjadi Hasapi. Mari kita lestarikan. Jangan kita lupakan. Kalau boleh ini kita budayakan sampai anak cucu kita, bahkan sampai generasi-generasi ke depan. Jangan sampai lupa dengan ini. Baik, kalaupun nanti kalian mau ingin belajar lebih lanjut, kita boleh bertemu beberapa hari kemudian, bisa kalian bergabung ke ruang sini. Kami sama Bapak Hobin Syekh Azari. Baik, demikian pemaparan dari kami sekaligus praktek. Jika ada kesalahan dalam mempraktekkan kami minta maaf. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak narasumber kita yang pertama. Sekali lagi tepuk tangan yang paling kencang dong. Ya, pasti di sini siswa kami ada yang merasa kepo terkait teknik dan cara memainkan alat musik ini. Nah, berdasarkan pemaparan materi dan juga praktek
dilaksanakan oleh Bapak narasumber kita. Adakah dari siswa kami yang ingin bertanya seputaran materi dan praktek kita pada kali ini? Ayo, yang berani bertanya, yang berani maju akan dapat hadiah dari kami panitia. Ayo, siapa yang berani yuk? Yuk, tunjuk tangan ya, yang ingin bertanya terkait seputaran cara memainkan alat musik suling ini, kami persilahkan. Yuk, nanti akan Ibu tutup sesi pertama dengan pertanyaan dari Ibu juga. Ayo, siapa yang berani yuk? Ada? Ada yang ingin bertanya? Christian ingin bertanya? Angel? Ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak ini? Ada? Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Berarti kalau tidak ada berarti sudah paham ya? Ada? Ada atau tidak? Oke, tidak. Sekarang karena berhubung dari siswa kita tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya Pak kepada Bapak narasumber kita yang pertama terkait suling. Tadi saya sudah memperhatikan bagaimana cara dan teknik Bapak untuk memainkan alat musik. Nah, Pak, saya mau bertanya dong, kira-kira apa ketertarikan Bapak dengan alat musik seruling atau suling ini, Pak? Didengarkan ya adik-adik. Baik, membuat saya tertarik di memainkan alat musik ini di dunia musik tradisional. Saya cukup heran dan penasaran, kok bisa hanya sebuah lubang bisa menghasilkan sebuah nada. Bahkan kalau dimainkan dari berbagai jenis alat musik tradisional yang lain, bisa jadi lebih merdu, bahkan lebih enak didengar. Baru yang kedua, saya lebih tertarik memainkan alat musik ini karena teknik pengawasannya. Saya heran, apalagi di dunia yang saya paparkan tadi, di acara pesta adat istiadat, baik acara duka maupun acara pernikahan, 1 hari full bisa orang itu mainkan ini. Itulah satu alasan saya pengen kali memainkan alat musik ini. Bahkan saya dari udah tahu lah alat musik ini, alat musik gamelan. Dari situ saya udah penasaran, bahkan ingin sekali memainkan. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang saya sudah bisa menghasilkan uang dari sini. Baik pelayanan di gereja, acara-acara event, kayak festival band gitu kan. Baru di pesta. Itulah yang aku bilang bisa kuliah sambil kerja. Bahkan kalian belum ada sama kalian penyesalan. Masih bisa kalian. Sekarang kalian kelas 11 kan? Kalau kalian kasih hati kalian untuk belajar ini, gak nyampe 1 bulan. Kalau rajinnya kalian tiap hari, 1 jam aja 1 hari, pasti 1 minggu kalian udah mulai bisa belajar. Jadi untuk itu deh, mudah-mudahan kalian tertarik kayak saya, ya. Nah, kalau masalah gaji sama sudah tidak, siapa namanya? Siapa? Coba Pak. Si Gabriel, katanya dia pemain musik ya. Iya tidak. Kalau ada teman kalian yang pemain musik, jangan sepele kalian deh kalau dibilang pemain musik bergoci, jangan sepele kalian ya. Aku kalau dengar kayak gitu pengen langsung pungkasi. Nah, dalam artian jangan terlalu sepele kalian dalam pekerjaan seseorang dia. Ya, jangan terlalu sepele. Belum tentu gaji pemain musik pesta atau bergoci, belum tentu lebih besar gaji guru honor daripada orang itu. Tapi ada cerita. Tapi ini singkat cerita ya, Dek. Itulah salah satu alasan saya kenapa terlalu
pengen kalian kenal musik ini. Ya. Alasan yang paling terkuat bagi saya adalah saya tanya gaji. Dulu gaji pemain musik cuma 3 jam orang itu kerja di 3 jam memainkan alat musik ini. Biasanya orang itu meminta upah ataupun gaji 450. Bahkan 450. Gaji honor aja nggak segitu banget. Apa kalian nggak tertarik? Modal kalian cuma 75.000 nyari, 75.000 bisa menghasilkan uang puluhan juta. Dan itulah Ibu moderator yang membuat saya tertarik dengan memainkan alat musik ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak narasumber. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak narasumber kita. Nah, saya ingin mengetes konsentrasi daripada peserta pelatihan kali ini sebelum kita masuk sesi snack time ya. Oke, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait pelatihan cara memainkan alat musik tradisional suling? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pemaparan materi, praktek, semua yang telah dipaparkan oleh narasumber? Siapa yang bisa menarik sebuah kesimpulan? Ayo, dikasih reward ini. Ayo, siapa yang bisa? Atau Ibu tunjuk ya? Karena kalau Ibu tanya nggak ada. Oh ya ada. Yeay, akhirnya ada yang memberanikan diri. Ya, tepuk tangannya. Siapa namamu Bang? Felix Nadia. Oke. Apa kesimpulan yang bisa Felix ambil dari pelatihan cara memainkan alat musik tradisional suling ini? Kesimpulan yang saya dapat dari pemaparan Bapak Ibu sebelumnya tentang teknik cara memainkan alat musik tradisional Batak seruling. Yang saya pahami dan saya simpulkan adalah bahwa Batak itu memiliki alat musik yang keren, contohnya seperti suling yang mengeluarkan suara merdu dan menjadi simbol sebagai simbol untuk kita. Dan suling ini juga dimainkan dengan bernafas dan memiliki nada dan bisa dilestarikan ke berbagai negara dan menghasilkan banyak reward kepada kita sendiri. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Felix sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Felix. Sepertinya Christian ingin menarik kesimpulan. Mau bertanya? Oh iya, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Christian ingin bertanya kepada Bapak narasumber ya. Betul Christian? Ya, silakan maju Christian. Di sini Christian. Ayo maju Christian. Christian adalah salah satu siswa yang berprestasi di FLS 3M monolog, bagian monolog. Oke, Christian, apa yang menjadi pertanyaanmu? Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara generasi muda untuk melestarikan alat musik, melestarikan dan mengembangkan alat musik seruling, yang dimana sekarang anak muda sudah banyak melupakan alat musik seruling dan beralih ke alat musik yang lebih modern lagi, Pak. Baik, saya akan menjawab. Cara untuk melestarikan ini untuk generasi ke depan, kita harus membuat ke sebuah sanggar yang artian bisa di situ kita lestarikan buat anak-anak yang masih SD, bahkan untuk kita anak SMA. Makanya aku bilang tadi, kalian kita ini masih belum terlambat supaya kita tidak lupa dengan alat musik kita ini. Tujuan saya di situ mudah-mudahan setelah melakukan pelatihan ini kita semua sadar supaya kita tidak akan lupa akan seruling ini, alat musik tradisional Batak. Bahkan bukan cuma seruling saja, alat musik tradisional Batak yang lain juga kita harus lestarikan. Dan harapan saya dan juga panitia setelah pelatihan ini, kita semua yang ada di sini
bisa menjadi lebih mengasihati bahkan pikiran kita untuk belajar memainkan alat musik tradisional. Dan jika tidak ada kita, siapa lagi yang akan melestarikan itu kepada yang di bawah kita? Oke, terima kasih. Izin Pak, tadi Bapak bilang kalau Lanjut. izin Pak, tadi Bapak bilang membuat sanggar kan Pak. Yang dimana kalau dibuat pun sanggar kan Pak, gak semua orang tertarik dengan sanggar itu. Dibuat pun sanggar gak semua tertarik dengan itu Pak. Karena di mindset orang itu mending di rumah ini, mendinglah scroll sosial media. Terus kayak mana lah cara Bapak menanggapi agar anak muda itu mau membangkitkan jiwa-jiwa yang Biar lebih maju ya. Oke, saya menjawabnya. Kita harus tampilkan dulu bahwa, dan juga kita buktikan kepada mereka bahwa kita latihan bukan hanya untuk sekedar, bahkan bisa menghasilkan uang dari situ. Dan tujuannya bukan satu aja deh, udah berapa tujuan itu. Yang pertama, kita nggak terlalu fokus lagi kepada handphone. Yang kedua, kita banyak berlatih dan tidak meluangkan waktu untuk bermain. Nah, yang ketiga, kita tunjukkan sama orang itu yang aku bilang tadi deh, kita tunjukkan sama orang itu bahwa kita lebih maju dari orang itu, dan kita bisa mengajak orang itu bergabung dengan kita. Terima kasih. Dapat jawabannya Christian? Puas dengan jawaban Bapak narasumber? Selesai sih. Oke, hadiahnya ada ya. Tadi yang sudah berani untuk bertanya, menarik kesimpulan dari praktek memainkan alat musik ini, kita sudah sediakan kulkas 2 pintu. Ini untuk yang berani-berani saja ya, yang tidak berani tidak dapat hadiah. Oke, sebelum kita masuk ke sesi cara memainkan alat musik tradisional yang kedua, kita akan snack time dulu. Karena dari tadi Ibu lihat sudah ada yang menguap, ada yang pegang-pegang perut. Sepertinya sudah lapar lagi ya, padahal baru makan MBG. Oke, kepada Bapak Ibu seksi konsumsi sudah bisa dijalankan snack kita pada kali ini. Apa? Video. Oh iya, Ibu sempat lupa. Kita kan ada 2 absensi dari sesi pertama dan sesi 2. Sebelum kita masuk ke sesi 2, nanti absennya jangan lupa untuk diisi. Oke? Mengerti? Oke. Selamat menikmati snack yang tidak seberapa yang sudah kami sediakan.